pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang dikenal, nama beliau Ummu Zafar. Sosok wanita yang punya gangguan mental. Setiap kali mental beliau terganggu, beliau kayak hampir ayan, kayak sejenis ayan gitu, lalu beliau pingsan. Setiap kali mental beliau terganggu, beliau kejang, lalu kemudian beliau pingsan. Dan beberapa kali kadang tersingkap tuh karena ayan luar biasa, terus kemudian beliau pingsan. Beliau kemudian datang ke Rasulullah SAW buat konsultasi sama persoalan yang lagi beliau hadapi. Ummu Zafar ini cerita, "Ya Rasulullah, maukah engkau mendoakan untukku agar Allah menyembuhkan penyakit yang sedang kualami?" Kata Ummu Zafar sama Rasul. Terus kata Rasul SAW, "Wahai Ummu Zafar, kalau engkau meminta agar aku mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu, maka akan aku pintakan pada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Tapi Nabi bilang yang kedua, "Tapi wahai Ummu Zafar, kalau engkau bersabar, maka surga Allah akan hadiahkan untuk dirimu." Ummu Zafar terus minta apa sama Nabi? Di tengah gangguan mental yang sedang dialami, yang kadang gangguan mental itu membuat beliau kejang, lalu pingsan, lalu kadang dalam pingsannya beliau tersingkap aurat. Ummu Zafar minta sama Nabi SAW untuk didoakan, tapi Nabi beri dua pilihan. Saya bisa doain, tapi kalau saya doain Allah akan sembuhkan, tapi mungkin gak ada jaminan surga atas kesabaran. Tapi kalau, wahai Ummu Zafar, tapi kalau kamu mau bersabar, kamu sabar dengan penyakit yang sedang kamu rasa, kamu sabar dengan penyakit yang kamu sedang alami, Allah jamin engkau akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dipilih Ummu Zafar? Di tengah gangguan-gangguan yang beliau rasa, Ummu Zafar bilang, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku akan bersabar menerima penyakit yang sedang Allah titipkan padaku, dan aku mohon agar engkau mendoakan aku manakala aku sedang sakit, agar Allah tidak menyingkap auratku saat aku sedang tak sadarkan diri." Terus Nabi mendoakan, "Ya Allah, jaga auratnya Ummu Zafar agar saat ia sedang sakit, kejang dan tak sadarkan diri, auratnya tidak tersingkap." Akhirnya Nabi mendoakan itu, dan ada jaminan surganya Allah untuk Ummu Zafar karena sabarnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nggak bisa mendudukkan surga yang tinggi, itu kadang Allah berikan kita satu ujian, yang dengan ujian itu Allah nanti tempatkan kita di surga yang tinggi itu. Itu baiknya Allah. Jadi kalau teman-teman sekarang berharap, "Ya Allah, titipkan kepada kami surga Firdaus, surga Firdaus, surga Firdaus, surga Firdaus," request kita surga Firdaus, dan dengan amalan kita rasa-rasanya nggak mungkin kita menduduki surga Firdaus, maka Allah akan ibtalahum bil huzn. Allah titipkan satu cobaan, satu ujian dari manapun arahnya, entah finansial, entah pasangan, entah relationship, atau entah persahabatan, atau entah khianat, atau entah yang lain. Itu Allah datangkan untuk kita bersabar, yang dengan sabar itu Allah hantar kita mencapai surga yang kita damba-dambakan. Jadi teman-teman, cara masuk surganya Allah itu salah satunya lewat poin sabar. Kita sedekah, berapa sedekah-sedekah kita? Sudah bisakah sedekah kita mengalahkan sedekahnya Utsman bin Affan? Belum. Kita sholat, kayak gimana sholat kita? Apakah kita sudah sholat sampai kaki kita bengkak-bengkak? Belum. Kita berderma, sejauh apa efek derma kita? Apakah sudah berimpact dan berefek seperti dermanya Abu Bakar, yang efeknya itu sampai seantero dunia? Sampai sekarang kita bisa merasakan itu salah satu dampak efek sedekah dan wakaf jariahnya Abu Bakar, Umar, Utsman? Kayaknya belum. Jauh peran kita nih dari banyak kebaikan. Sedangkan impian dan cita-cita yang kita dambakan tuh surga Firdaus, surga yang paling tinggi,
itu Nabi di sana, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di sana. Sedangkan kita yang berharap tentu baik sangka sama Allah, kita juga mau sekiranya ya kalau nggak bisa bareng sama Nabi ya jangan jauh-jauh. Makanya kadang Allah titipkan ujian itu pasti untuk meninggikan derajat. Pakai POV itu ya teman-teman.